Shalom, terima kasih sudah mau bertanya. Jadi Anda bertanya kepada saya, apakah saya pindah dari Islam karena memang di Islam tidak ada jaminan keselamatan. Semua agama itu mengajarkan yang baik, ya, mengajarkan yang baik. Yang nggak baik itu adalah manusianya sendiri yang tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya. Ya, contohnya, bilang orang beragama, tapi sudah suka menghina agama orang lain. Bilang orang beragama, tetapi suka minum, mabok, ya, main judi, ya, mencuri. Bilang orang beragama, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak diizinkan Tuhan mereka, gitu kan? Jadi kesalahan itu bukan dari agama, tetapi dari manusianya, gitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, kenapa di Islam tidak ada jaminan ke surga? Di Islam juga percaya tentang surga, ya, percaya tentang surga. Tetapi keimanan itu nggak bisa dipaksakan, ya. Kayak iman saya nggak di situ. Karena jujur dari SMP, ya, dari SMP saya itu sudah punya ketertarikan sendiri dalam kekristenan. Iman saya memang sudah merasa ada yang aneh gitu waktu saya masih SMP. Tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa karena saya masih kecil pada waktu itu. Ya, masih kecil. Ya, saya kadang-kadang saya menolak gitu. Nggak mungkin. Saya kan beragama Islam, kok bisa gitu. Tapi lama kelamaan, kalau memang kita sudah jadi yang terpilih, mau lari ke lubang goa manapun, tetap akan jadi yang terpilih. Ya, seperti saya berusaha menolak, tapi Tuhan bilang, kamu nggak boleh lari, kamu yang saya pilih. Gitu. Maka jadilah saya yang sekarang, ya, Sweety yang hidup baru, ya. Walaupun di luar sana banyak cacian, banyak makian, tidak peduli saya, ya. Iman saya tetap teguh kok, tetap teguh di kekristenan. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan saya. Keluarga saya pun tidak ada yang bisa bilang ganti agamamu lagi, enggak. Ya, walaupun mereka nggak suka, walaupun mereka nggak setuju. Keputusan saya. Sampai mati pun iman saya tetap akan ada di kekristenan, tidak pernah akan berubah. 5 tahun saya menjadi pengikut Kristus, ya. Serasa baru 5 hari, ya, kuat sekali, ya. Dalam kekristenan itu luar biasa. Saya bersyukur sekali bisa menjadi pengikut Kristus. Oke, terima kasih sudah mau berkomentar. Shalom. Jadi komentar ini bilang, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkan imanku, takkan ku gadaikan akidahku demi materi. Oke, mungkin Anda luar biasa kalau Anda tidak meninggalkan agama Anda yang lama hanya karena materi, ya. Tetapi saya di sini mau sampaikan bahwa tidak semua orang yang pindah agama itu karena materi, ya. Contohnya saya dulu meninggalkan agama saya yang lama, Islam, saya pindah agama ke Kristen, ya, 5 tahun, saya pindah agama 5 tahun. Dan saya pindah itu bukan karena materi, ya. Puji Tuhan, sebelum saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya itu udah diberkati sama Tuhan Yesus, ya. Tanpa saya sadar dia udah memberkati saya. Jadi walaupun saya tidak memilih dia sebagai juru selamat saya waktu itu, dia tetap memberkati saya, ya. Saya masih bisa beli anak-anak saya buku sekolah, masih bisa sekolahin anak-anak saya, masih bisa beli makanan. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan, bukan karena materi. Dan satu lagi saya mau sampaikan, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya 5 tahun lalu, itu karena ada perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, ya, karena perjumpaan pribadi, karena mukjizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Bukan juga saya melihat mukjizat terus saya memilih Tuhan, enggak juga sih. Saya menerima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah sendiri yang memilih saya. Yes. Karena kalau bagi saya sendiri, kalau saya memilih Tuhan tidak mungkin. Ya, karena saya adalah orang yang beragama Muslim dulu, ya. Jadi saya tidak mungkin menerima Yesus sebagai juru selamat saya kalau bukan beliaulah yang memilih saya. Saya nggak sanggup kalau saya harus memilih dia. Nggak sanggup saya, karena keluarga besar saya itu semuanya
Muslim, ya, beragama Islam semua gitu. Jadi nggak mungkin saya meninggalkan agama saya begitu aja, cuma karena materi, enggak. Saya bukan seperti itu. Dan ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya 5 tahun lalu, saya belajar sendiri. Saya nggak pernah ngajak anak-anak saya, nggak pernah. Ya, saya belajar sendiri selama 1 tahun lebih. Ya, ketika saya sudah mantap dan percaya bahwa ini adalah jalan yang benar yang saya tempuh, maka saya mengatakan kepada anak-anak siapa saya sebenarnya. Dan puji Tuhan, anak-anak saya mengikuti saya dengan ikhlas. Karena mereka tahu siapa sang juru selamat isi dunia ini. Oke, terima kasih buat berkomentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Selamat berpuasa. Jadi untuk komentar ini Anda bilang semoga kelak mendapat hidayah agar kembali ke agama ibunya dan bisa mendoakan ibunya. Jadi komentar ini sebetulnya untuk anak-anak saya, ya, untuk Rafael sama Christian. Tapi saya mau tekankan kepada Anda bahwa kehidupan saya dan anak-anak saya itu sudah lebih indah ketika kami meninggalkan agama kami yang lama, Islam, pindah ke agama kami yang baru, yaitu Kristen. Ya, kami, puji Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Kami bahagia sekali bisa menjadi bagian dari kekristenan. Kami bahagia sekali bisa menjadi keluarga seiman di dalam Kristen. Dan kami juga sangat-sangat bersyukur kami bisa menjadi pengikut Kristus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang memilih kami. Maaf, saya pengen nangis kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang luar biasa bagi saya. Ya, bagi orang yang belum pernah mengalami kasih karunia dari Tuhan Yesus, maka kalian gak pernah akan merasakan apa yang saya rasakan, ya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa perjumpaan pribadilah yang membuat saya menjadi pengikut Kristus dari 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Dan saya bangga sekali, ya. Saya bangga sekali, dan Anda tidak perlu khawatir untuk anak-anak saya, karena anak-anak saya itu sudah hidup bahagia, ya. Kami sudah merasakan indah hidup di dalam kehidupan kami yang baru. Dan kami sudah percaya bahwa di kehidupan kekristenan kami sudah mendapatkan jalan keselamatan, jalan yang benar. Itu bagi kami, ya, bagi kami. Dan kamu tidak perlu takut tentang anak-anak saya, karena anak-anak saya selalu mendoakan kami, selalu mendoakan saya, ya. Jadi ketika kami bangun pagi itu jam 5, ya, jam 5 kami buka mesma doa setiap pagi. Sebelum beraktivitas kami berdoa sama-sama, ya. Puji Tuhan, saya mendoakan anak saya mendoakan saya, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk masalah itu, karena seperti saya bilang tadi, kehidupan kami sudah bahagia ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Dan saya mau sampaikan kepada Anda juga, mungkin lebih baik Anda berkata-kata dengan bijak. Toh juga ini kan bulan puasa, ya. Bulan puasa, bulan yang penuh hikmat, ya. Mari kita sama-sama saling toleransi, ya. Jaga mulut, jaga tangan, jaga mata, jaga telinga. Semuanya harus dijaga, ya. Jadi untuk yang komen ini saya mau sampaikan bahwa kehidupan kami telah bahagia di dalam kekristenan. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan untuk hari ini. Ya, shalom, terima kasih. Jadi Anda bertanya, bangkitnya Tuhan. Kenapa Tuhan itu dibangkitkan? Kenapa dia tidak bangkit sendiri? Ya, namanya juga dia manusia. Anda salah, ya. Kenapa Tuhan bisa bangkit, ya? Karena dia itu adalah ilahi, ya. Keilahiannya yang membuat dia tuh bisa bangkit, ya. Namanya Tuhan itu maha kuasa, ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Seperti itu, ya. Tuhan itu datang ke bumi itu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Jadi sudah ditakdirkan dia datang untuk menyelamatkan, dan dia juga akan mati untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memberitakan kebenaran, ya. Dia meninggal juga di atas kayu salib untuk menembus dosa saya dan dosa Anda, ya. Seperti saya bilang tadi, dia bisa bangkit karena keilahiannya, ya. Karena dia Tuhan, dia bisa memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya kembali. Namanya juga dia Tuhan, ya.
Sekali lagi saya mau sampaikan, apapun yang akan saya sampaikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah mengerti, termasuk Anda, ya. Dulu saya juga seperti itu. Otak saya kosong. Yang ada mulut saya berdosa, ngomong ini, ngomong itu tentang agama orang lain, ya. Karena saya nggak mengerti. Ketika saya ada perjumpaan pribadi, ketika saya membuka hati, maka Roh Kudus yang menuntun saya, maka saya bisa mengerti, ya. Kalau saya menjelaskan juga Anda tidak akan mengerti, ya, kecuali Anda belajar sendiri, gitu. Karena yang bisa memahami firman Tuhan itu hanya orang-orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, ya. Ketika Anda membuka hati, Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan Anda, maka Anda bisa mengerti. Bukalah hati Anda, ya. Anda pasti bisa mengerti, percaya. Ya, maaf saya tidak mau banyak bicara, ya, karena saya menjadi pengikut Kristus untuk memberitakan kesaksian saya sebelum dan sesudah mengenal Tuhan. Ya, bukan mau berdebat soal firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagi saya itu bukan untuk diperdebatkan, ya, tapi untuk dilakukan dan untuk dimengerti, gitu ya. Bukan untuk diperdebatkan. Karena firman Tuhan itu sudah benar, ya, sudah benar dan nyata, tidak perlu diperdebatkan. Oke? Terima kasih sudah mau bertanya. Kalau memang jawaban saya kurang, Anda monggo sana ke gereja, atau kalau Anda malu ke gereja, Anda boleh buka Google, ya. Anda belajar dari Google. Oke? Terima kasih. Sehat-sehat selalu Anda beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Itu terdapat di Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Itu mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkatalah kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita mengampuni orang itu mengampuni dengan benar-benar dan segenap hati gitu. Jadi bukan mengampuni hanya melalui mulut saja, tetapi melalui hati juga gitu. Agar kita bisa maksimal mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Contohnya ya, Tuhan Yesus saja mengampuni kita gitu, walaupun kita sudah berbuat banyak dosa, ya, banyak kesalahan, tapi Tuhan masih mengampuni kita. Tuhan saja masih sanggup mengampuni kita. Dia adalah Tuhan, Dia mau mengampuni kita, tetapi kenapa kita sebagai manusia tidak bisa mengampuni manusia gitu ya. Jadi seperti itulah ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita harus benar-benar bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Sekalipun kita dicaci, sekalipun kita dimaki, sekalipun kita dihina, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali untuk mengampuni orang tersebut. Dan satu lagi saya mau sampaikan bahwa ketika kita mengampuni seseorang itu bukan berarti agar kita terlihat di hadapan orang itu kita sudah mengampuni dia, tidak. Tetapi pengampunan yang kita lepaskan untuk orang yang menyakiti kita itu adalah pengampunan untuk diri kita juga gitu. Dan ketika kita mengampuni, maka Tuhan juga akan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau mensupport saya dari pertama saya membuat VT sampai saat ini. Walaupun banyak cacian, banyak makian di luar sana, tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama saya, dan saya tidak akan pernah mundur sedikit pun untuk memberitakan kebenaran. Karena Tuhan pakai saya, Tuhan memilih saya untuk menjadi saksi hidupnya Dia. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.